Gelap, nyalain Pak. Sama-sama. Udah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah, jamaah sekalian saya muliakan. Alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jal yang dengan nikmat dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan dalam majelis yang mulia ini, yang mungkin sebagian manusia pada malam ini ya banyak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dan yang lainnya. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita bisa diberikan kekuatan dan hidayah untuk menghadiri majelis al-ilmu. Dan duduknya kita di sini adalah hal yang patut kita syukuri, patut kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ini merupakan jalan kita menuju surga, sebagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar menempuh jalan dalam rangka mempelajari ilmu, maka Allah akan memudahkan langkahnya dengan menuntut ilmu menuju surga. Dan duduknya kita di sini semoga yakni tanda Allah menghendaki kepada kita kebaikan. Karena di antara ciri atau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang adalah dengan difahamkan agamanya. Maka duduknya kita dalam majelis ilmu semoga tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis dari Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
dan juga yang lainnya. Beliau bersabda, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Dan di antara untuk memahamkan agama atau paham dalam masalah agama adalah dengan menghadiri majelis al-ilmu. Walaupun bukan satu-satunya, namun ini menjadi hal yang sangat penting. Karena di sana dijelaskan oleh para ulama, selain hadir dalam majelis ilmu, ada juga penunjang-penunjang yang lain yang dengannya kita bisa memahami ilmu, seperti murojaah ilmu, kemudian membaca buku-buku yang bermanfaat, dan juga bertanya tentang permasalahan agama kepada orang-orang yang ahlinya. Namun di antara yang paling besar dan yang paling agung adalah menghadiri majelis ilmu ini. Thayyib ikhwan sekalian, kita masih di bab tentang wajibnya beriman kepada para nabi dan juga malaikat. Di Sabtu pekan yang lalu kita memasuki wujubul iman bil anbiya wal malaikah. Wajib beriman kepada para nabi dan juga malaikat. Dan ini merupakan dua rukun dari rukun-rukun iman. Ya, kalau kita perhatikan, beriman kepada nabi di bab ini dan beriman kepada para malaikat merupakan dua rukun di antara rukun-rukun iman. Ya, karena rukun iman ada 6. Pertama, antu'mina billahi. Kemudian, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa antu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, satu. Kemudian kepada malaikat, ini dia. Kemudian kepada kitab-kitab, baru kepada rasul-rasul, lah ini dia babnya. Kemudian hari kiamat, dan juga engkau beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Nah, dua poin yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah merupakan dua rukun di antara rukun iman. Kalau rukun Islam ada berapa? Ada 5. Pertama, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa an tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam yang pertama adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rafi, apa itu 2 kalimat syahadat? Bagaimana ucapannya? Apa ucapan 2 kalimat syahadat? Rafi. Ayo. Apa ucapan 2 kalimat syahadat, Rafi? Bagaimana itu? Lafaz ucapan 2 kalimat syahadat. Azam, kaif haluk? Azam, bagaimana 2 kalimat syahadat? Ucapan bagaimana? Mengucapkan apa? 2 kalimat syahadat. Bagaimana? Fahri? Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini berhak mendapatkan tambahan ikan 1 malam ini. Apa, Rafi? Itu namanya ungkapan apa itu? Ucapan 2 kalimat syahadat. Ya, azam ya. Ingat baik-baik. Taib. Kemudian yang kedua, rukun Islam apa? Yaitu salat, menjalankan atau mendirikan salat. Kemudian yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, berangkat haji kalau kita mampu, baik mampu secara fisik atau mampu secara harta. Ya, secara fisik dia mampu, kemudian dia punya harta, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji.
Kalau fisik nggak mampu tapi punya harta, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah haji. Kecuali nanti ada dia dengan hartanya bisa menyewa orang-orang yang menolongnya untuk berangkat haji, maka ini jadi wajib. Kemudian sehat tapi nggak punya uang, wajib atau tidak? Nggak wajib. Kita sehat tapi nggak punya bekal biaya untuk berangkat haji, wajib atau tidak? Saat itu belum wajib, tapi nanti ketika memiliki harta, baginya wajib untuk menunaikan ibadah haji. Paham ya? Kalau sekarang belum punya uang, maka belum wajib. Tapi nanti kalau sudah banyak uang, wajib untuk pergi haji. Itulah yang harus diutamakan ketika seorang muslim memiliki uang. Bagaimana dia memikirkan agar bisa berangkat haji ketika punya uang ya. Namun kalau nabung tapi mengorbankan nafkah-nafkah yang wajib, maka tidak boleh. Ya, kita nabung, hidup seadanya ala kadarnya untuk menunaikan ibadah haji, maka sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan nggak wajib, jangan sampai seperti itu. Ya, kita memaksakan diri nabung tapi kita ngasih makan anak nasi dengan ikan garam, atau nanti bayar listrik jadi nggak bisa, bayar kontrakan nggak bisa. Kenapa? Uangnya kemana? Buat nabung berangkat haji. Maka kata ulama nggak boleh, jangan. Karena haji itu ketika kita mampu punya uang baru wajib. Ketika punya uang nggak berangkat maka berdosa dia. Karena sudah wajib nih punya uang 100 juta misalkan. Wajib tidak berangkat haji? Wajib. Dia belum punya rumah. Beli rumah atau berangkat haji? Berangkat haji. Beli rumah wajib nggak? Punya rumah wajib nggak? Apakah seorang muslim berdosa kalau mati nggak punya rumah? Nggak dosa. Paham ya? Kalau dia berangkat haji, nanti duitnya habis di sana berdoa, ya Allah saya sudah nggak punya apa-apa lagi nih. Berikanlah saya tempat tinggal yang lain. Saya masih ngontrak ya Allah. Nanti saya pulang ke Indonesia, tolong berikan saya rumah. Bisa nggak dia berdoa seperti itu? Bisa dia berdoa di sana. Dan banyak tempat-tempat yang mustajab di sana, dia berdoa minta, ya Allah minta rumah. Boleh nggak minta rumah sama Allah? Boleh, nggak apa-apa. Para ulama salaf sampai sendalnya putus saja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu. Setelah itu mereka berusaha benerin dan seterusnya. Itu ya haji. Kalau sampai memaksakan nabung-nabung maka tidak diperbolehkan. Apalagi tabungan apa namanya itu? Tabungan apa itu namanya? Tabungan haji. Gitu. Atau arisan, apa lagi? Arisan talangan haji dan seterusnya, itu justru akan menyusahkan hidup orang. Karena Allah mengatakan jika mampu. Nabi juga mengatakan man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang mampu untuk mengadakan perjalanan gitu. Sama juga seperti zakat, kalau belum kaya wajib tidak? Iya. Kalau belum sampai ke nisabnya sekitar 80 atau 85 jutaan, ditunggu sampai 1 tahun. Habis duitnya wajib zakat atau tidak? Nggak wajib gitu. Paham ya? Itu di pelajaran sirah itu ya. Yang kayak begitu itu pelajaran apa? Sirah atau pelajaran akhlak? Pelajaran fikih. Toyib. Apa? Sirah sejarah. Pelajaran fikih nanti itu bersama Ustaz Faisal. Toyib. Di pekan yang lalu kita sudah sampai pembahasan tentang Rasul. Jumlah Rasul ada berapa? Disebutkan di dalam sebagian hadis. 310 lebih lah. Di riwayat lain mengatakan 315. Ada yang menyebutkan 314. Jadi jumlah para Rasul itu tidak lebih dari 315-an lah ya, segitu kira-kira. Karena riwayat-riwayatnya ada yang mengatakan 310 lebih, ada yang mengatakan di dalam riwayat sampai 313, ada yang mengatakan 315. Segitulah jumlah para Rasul kurang lebih. 315 atau 14 atau 310 lebih, tidak mencapai 320 ya, sekitar segitu. Kalau para nabi berapa? 124.000 nabi. 124.000 jumlah para nabi itu. Kalau Rasul 315 lah sudah. Segitu. Dari para nabi dan Rasul yang disebutkan oleh Allah
sekitar berapa? 25-an ya. Sekitar itu. Sekitar 25 nabi dan rasul yang disebutkan baik dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah. Selebihnya banyak atau tidak? Banyak, tapi kita nggak tahu karena tidak disebutkan nama-nama yang lain. Terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain tidak disebutkan, maka kita wajib mengimani secara global, secara garis besar. Di sana ada rasul-rasul dan nabi-nabi yang lain. Bukan hanya 25 saja yang kita hafal ketika kita TK, itu kan ada. TPA. Coba ini yang bertiga kesini dikit nih. Kehalangan ini nih. Jadi nggak tahu usah kalau yang tidur apa. Sini, 3 sini. Maju. Ini kehalangan ini. Fadil emang suka ngumpet ini. Sini, nggak kelihatan. Merhatiin apa enggak ya? Ada ini nih. Terus sini. Kiri. Terus nggak apa-apa, nggak kehalangan kamera. Terus. Biar kelihatan. Terus sensor. Nah, ini kan kelihatan. Udah mandi kan semua? Nah, kelihatan. Toib, kita lanjut. Kemudian kita sudah membahas juga tentang perbedaan Nabi dan Rasul. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Banyak ya, disebutkan oleh para ulama itu banyak. Yang paling umum, dan ini yang suka kita dengar dari masih kecil, kalau Nabi diberikan wahyu tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Gitu. Kalau Rasul mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ini kan yang sering kita dengar gitu. Sering kita dapati, baca di buku-buku dari kita masih kecil. Guru-guru TPA kita dulu mengajarkan seperti ini. Ya Allah alam, itu juga termasuk pendapat yang banyak disebutkan oleh para ulama. Banyak seperti itu. Ya walaupun di sana ada pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat. Ya kita sudah sebutkan di Sabtu pekan yang lalu. Toib. Ikhwan sekalian, kita masuk tentang malaikat. Ya, kita masuk tentang malaikat. Amal malaikatu fahum ubadullahi al-mukramun ya'budun Allah azza wa jal wa la ya'sunahu tarfata 'ain wa yuti'unahu fima amar wa yaf'aluna ma yu'marun wa a'daduhum la ya'lamuha illa alladhi khalaqahum wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Kita masuk tentang malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nurin. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqatal jannu min nar. Dan diciptakan jin itu dari api. Ya, dan ada yang menciptakan dari yang engkau telah ketahui, yaitu dari tanah. Itu malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia, senantiasa beribadah kepada Allah, tidak bermaksiat sedikit pun juga, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini sifat-sifat malaikat ya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Jumlah para malaikat tidak ada yang mengetahuinya kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah. Jadi jumlah malaikat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Berapa jumlahnya hanya Allah yang tahu. Ya, jumlah para malaikat nggak ada yang tahu kecuali Allah saja, Ia yang menciptakan. Berdasarkan firman Allah di surat Al-Muddatsir, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara-tentara Rabbmu, yaitu malaikat maksudnya, kecuali Allah. Wa ma hiya illa dzikra lil bashar kalla wal qamar. Wa qad jaa fi haditsil mi'raj as-sahih anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wajada al-baital ma'mura fis sama'is sabi'ah wa idza wa yazurhu kullu yaumin sab'una wa idza wa yazurhu kullu yaumin sab'una alfan minal malaikah thumma la ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim. Telah sahih dalam kisah Mi'raj,
hadis tentang Al-Mi'raj, ada hadis tentang Isra dan Mi'raj. Ya, bagaimana kisah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, Isra dan juga Mi'raj. Isra kemana? Isra dari mana ke mana? Hah? Isra dari mana? Isra? Dari? Oh, santri lama yang tahu. Iya. Pelajaran Sirah Nabawiyah. Semester ini belum ada Sirah Nabawiyah kan? Bukan Ustadz lagi nanti yang ngajar. Ngantuk-ngantuk kalian. Isra dari mana? Bapak-bapak dari mana Isra itu? Perjalanan dari mana ke mana? Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau Mi'raj, hah? Langit luas, mana tempatnya di mana? Ada 1, 2, 3. Hah? Dari ke Baitul Ma'mur. Aspek-aspek itu. Bukan kikis-kikis lagi itu, aspek-aspek. Dari mana Mi'raj? Dari Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas ke Sidratul Muntaha. Itu. Jarang ikut. Iya, nggak pernah ikut acara bid'ah kali ya, udah lupa jadinya. Udah lupa. Tuh, dibilang bid'ah lagi. Padahal itu nggak ada contohnya sih. Dari Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha itu perjalanan Mi'raj. Adapun perjalanan Isra dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa yang ada di mana? Palestina. Perjalanan 30 hari itu 1 bulan. Tapi ditempuh dalam 1 malam itu kan itu juga plus gitu. 1 malam itu plus, bukan hanya dari Mekah menuju Palestina, tapi plus naik lagi kemana? Ke Sidratul Muntaha dalam 1 malam. Subuh baru Nabi turun kembali gitu. Makanya banyak sebagian sahabat murtad ketika itu, yang baru masuk Islam, yang kurang imannya kurang kuat, murtad gitu. Kenapa? Karena di zaman yang kuno itu kan kuno itu. Kalau sekarang Pak, dari sini ke misalkan ke Palestina ya bisa aja mungkin berapa orang terpikir mungkin dengan kendaraan ini dan itu. Tapi kan di zaman itu kan kuno sekali. Sulit, kalau bukan karena keimanan, sulit untuk menerima dari Mekah ke Palestina itu. Yang perjalanan itu 30 hari gitu, kalau dengan unta atau kuda itu 30 hari. Berapa 30 hari? 1 bulan lama gitu. Kemudian lagi naik ke Sidratul Muntaha. Makanya sebagian yang kurang kuat imannya mengingkari itu, tidak mempercayainya. Maka murtad sebagian sahabat ketika itu, keluar dari agama Islam. Banyak yang nggak bisa menerima, apalagi orang-orang kafir, musyrikin Quraisy ketika itu jelas tidak menerima. Maka ketika datang khabar itu kan orang-orang Quraisy mendatangi Abu Bakar As-Siddiq gitu. Abu Bakar As-Siddiq mendatangi seraya mengatakan, inna sahibaka Muhammad, sesungguhnya sahabatmu Muhammad menyangka dirinya telah ke Palestina dan pergi ke langit ke-7 dalam 1 malam. Gitu. Sahabat ini Muhammad mengatakan ke Palestina dan ke langit ke-7. Apa kata Abu Bakar? Kalau lebih dari itu saya akan percaya. Kalau lebih dari itu, lebih menakjubkan lagi, saya pasti akan percaya. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Mi'raj dari mana Mi'raj? Dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Nah, di dalam hadis Mi'raj itu disebutkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam
mendapati Al-Baitul Ma'mur. Ini ada di dalam surat At-Tur. Coba lihat surat At-Tur. Wal Baitil Ma'mur. Ayat ketiga atau berapa dua itu? Berapa? Harun? Ketemu Harun? Surat At-Tur. Surat ke-52 ayat ke-4. Bagaimana bunyinya? Nah, di ayat ke-4 wal baitil ma'mur. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an di surat At-Tur ayat ke-4. Wal baitil ma'mur, surat ke-52. Ayat yang ke-4. Baitul Ma'mur itu dijelaskan ya oleh sebagian para ulama berdasarkan riwayat-riwayat, dia itu seperti Ka'bahnya para malaikat gitu. Ka'bahnya para malaikat. Kalau Ka'bahnya manusia adanya di mana? Di Mekah. Kalau Ka'bah bagi malaikat di mana? Baitul Ma'mur. Kemudian di dalam riwayat disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dari sahabat Ali bin Abi Thalib, dan kalau saya nggak salah riwayatnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Allah alam, saya lupa. Itu apa namanya? Ka'bah yang ada di mana ini? Di Mekah dengan Baitul Ma'mur itu porosnya sejajar gitu, sejajar. Ini berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi sejajar gitu. Ditarik ke atas itu Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'mur itu setiap harinya didatangi oleh 70.000 para malaikat yang mereka ya tawaf di situ. Itu melilingi, tawaf kan, keliling tawaf. Melilingi. Sebagaimana Ka'bah yang ada di Makkah ditawafi kan. Kemudian Baitul Ma'mur tuh satu poros dengan Ka'bah itu. Ya, berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini disebutkan oleh Ibnu Katsir juga. Ya, yang Baitul Ma'mur tuh didatangi 70.000 malaikat. 70.000 malaikat setiap harinya. Dan yang menjadi perhatian bagi kita untuk menjelaskan betapa banyaknya jumlah malaikat yang 70.000 sudah pernah datang ke Baitul Ma'mur, dia nggak pernah lagi balik ke situ lagi gitu. Nanti akan datang yang baru lagi. Paham nggak? Paham, ngerti ya? Ini bengong-bengong ngerti apa bengong-bengong mikirin apa ini? Paham kan ya? Karena orang ada bengong-bengong tapi ngerti gitu, tapi bengong-bengong tapi nggak ngerti juga ada. Ya kan, Pras? Bagian yang mana kamu? Hah? Tuh nggak ngerti juga kan? Ya, antum nih bengong-bengong ngerti ya kan? Jadi 70.000 malaikat setiap hari ke Baitul Ma'mur gitu. Dia tawaf situ, beribadah lah. Kemudian mereka keluar, pergilah meninggalkan Baitul Ma'mur. Nanti besok datang lagi 70.000 lagi gitu setiap hari. Ajib itu kan banyak ya. Tapi yang menjadi perhatian kita yang sudah pernah ke sini nggak akan pernah lagi kembali ke situ, ke Baitul Ma'mur, paham ya? Nah, gitu. Kalau Ka'bah yang ada di Mekah kan orang bisa berulang-ulang, umroh, sebagian haji juga bisa berulang-ulang, apalagi yang tinggal-tinggal di sekitaran sana Mekah, orang Yordan, orang Mesir, mungkin bisa beberapa kali mereka. Atau mahasiswa-mahasiswa yang belajar di sana itu haji mungkin bisa setiap tahun, atau di Indonesia juga kan bisa umroh, bisa berulang-ulang gitu, datang lagi. Adapun Baitul Ma'mur para malaikat kalau sudah datang nggak akan kembali lagi ke situ. Nanti datang yang baru, begitu setiap hari 70.000. Kalau 10 hari saja sudah berapa? 700.000 ya, 10 hari itu. Ya kan? 1 bulan tinggal dikalikan 1 tahun, di sini sudah berapa lama itu? Berarti kan jumlahnya para malaikat itu banyak. Disebutkan di sini oleh pensyarah ingin menjelaskan jumlah para malaikat itu banyak. Dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah. Banyak.
Dan para malaikat ini tidak diketahui namanya gitu loh. Tidak diketahui nama-namanya, itu nggak ada nama-namanya. Kita nggak disebutkan yang 70.000 itu siapa-siapa namanya, nggak disebutkan. Karena sebagian malaikat ada yang disebutkan namanya, ya kan? Ada yang disebutkan namanya. Kemudian yang tidak disebutkan namanya juga ada. Kemudian ada yang disebutkan nama dan tugasnya. Nama dan tugasnya sekaligus. Ada yang tidak disebutkan namanya tapi ada tugasnya gitu. Paham nggak? Gitu. Tugasnya apa? Tidak tugasnya ketahui, namanya kita nggak tahu. Gitu. Seperti malaikat yang menjaga gunung. Seperti malaikat yang Allah suruh mencatat takdir bayi yang usia berapa bulan? 120 hari. 4 bulan. Fayursalu ilaihil malaku fayu'maru bihi bi arba'i kalimatin bikatbi rizkihi wa ajalihi syaqiyun au sa'idun. Ketika sudah sampai 120 hari itu kandungan yang ada di perut mama itu sudah 4 bulan, maka Allah mengutus malaikat. Berarti dari hadis ini ada malaikat yang bertugas untuk mencatat itu, ya, meniupkan ruh dan mencatat itu. Bikat rizkihi, ditulis rizkinya. Rizkinya itu sudah ditulis. Malam ini nggak dapat telur. Tulis. Kemudian tulis apa lagi? Ajalnya juga ditulis. Sampai kapan nih anak akan hidup? Sampai kapan anak nih hidup? Sampai usia berapa dia hidup? Kita sudah tulis semuanya. Paham? Kemudian dia termasuk penghuni surga atau neraka. Di dalam riwayat yang lain disebutkan malaikat ini bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, dzakarun au untha?" Ya Allah, ini cowok atau cewek? Jadi malaikat ini bertanya, "Ini janin ini cowok atau cewek?" Tanya, malaikat bertanya, "Ya Rabbi, adzakarun au untha?" Ya Allah, ini cowok atau cewek? Karena beda antara laki-laki dengan perempuan, beda dalam Islam. Enggak bisa disamakan dan enggak mungkin sama. Allah mengatakan alaisa dzakaru kal untha. Surah Ali Imran, belum ada yang sampai kan? Allah mengatakan tidak sama antara laki-laki dengan perempuan, beda, lain, nggak bisa. Tidak sama dan tidak mungkin sama, nggak mungkin. Ya punya anak apa ajalah, cowok cewek sama aja. Boleh nggak mengatakan seperti itu? Cowok sama cewek sama aja. 2 anak saja cukup. Cowok dan cewek sama saja. Berbeda antara laki-laki dengan wanita di dalam agama Islam. Kalau mengatakan begini, cowok cewek nggak apa-apa lah, yang penting sehat. Boleh nggak? Beda kan? Teman kita istrinya hamil, ya nggak apa-apa lah. Mau anaknya cowok atau cewek, yang penting lahirnya selamat, sehat, nggak apa-apa. Boleh nggak begitu? Boleh. Ya kan? Kalau dikatakan ya nggak apa-apa, mau cewek sama aja kok. Dalam Islam boleh nggak seperti itu? Nggak boleh, karena Allah mengatakan alaitsa dzakaru kal untha. Tidaklah sama antara laki-laki dengan wanita, beda dalam agama Islam. Nggak apa-apalah, mau cewek sama aja kok. Itu ungkapan yang tidak tepat dan menyelisihi syariat kita. Cowok cewek nggak apa-apa, yang penting sehat, lahirnya normal, selamat, lancar mamanya. Boleh seperti itu? Boleh, nggak apa-apa. Penting sehat lah. Mau cowok mau cewek, yang penting sehat, nggak apa-apa. Kalau sakit ya juga nggak apa-apa, karena itu takdir Allah. Oh gimana? Oh nggak adil nih Allah, Anda bayi yang begini dan seperti ini. Tidak adil Allah ini. Kenapa anak saya begini dan begitu? Berapa banyak kalau kita bandingkan bayi-bayi yang lahir dalam keadaan normal, sehat, dibandingkan yang cacat, banyakan yang mana? Banyakan yang normal. Kalau ada bayi yang cacat itu takdir. Yang kedua itu ujian bagi siapa? Kedua orang tuanya. Gitu. Dan tidak boleh kita untuk meledek anak tersebut atau keluarga sebetulnya takdir Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak di sana bayi-bayi yang lain yang lahir dalam keadaan
normal, sehat, lengkap. Toib, kita kembali ke Baitul Ma'mur. Ada di langit keberapa? Ketujuh katanya. Diziarahi, didatangi setiap harinya 70.000 malaikat. Kemudian tidak pernah kembali. Tidak pernah kembali lagi, sudah selesai. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Fa idza kanu mundu khalaqallahu as-samawati as-sab'a wa khalaqa laila wan nahara kulla yawmin yazuruhul baita al-ma'mura sab'una alfa malakin thumma la ya'uduna ilaihi fa hadza yadullu ala kathratihim. Ya, tadi kita sebutkan hadis ini menunjukkan akan banyaknya jumlah malaikat dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah. Kana minhum musamma, sebagian para malaikat itu namanya disebutkan. Ya, ini mulai ke pembahasan berikutnya ya. Sebagian para malaikat namanya disebutkan, yaitu kita tahu. Dari mana kita mengetahuinya? Dua. Pertama dari Quran, kedua dari hadis yang sahih ya. Dua. Sumbernya itu. Dari mimpi boleh atau tidak? Gak boleh. Semalam Ustaz saya mimpi, di sana ada nama malaikat yang namanya Jono misalkan. Gak boleh kita percaya itu. Siapa Ustaz kita? Kok namanya juga jelek banget lagi. Gitu. Nggak boleh dari apa? Dari mimpi nggak boleh. Mimpi ustadznya, kiainya nggak boleh. Selesai semalam mimpi ada nama malaikat baru. Namanya siapa? Jono. Tugasnya apa? Nebang pohon. Kan nggak boleh. Sumbernya cuma berapa? Cuma dua. Dari Al-Quran atau dari As-Sunnah As-Sahihah yang sahih. Sebagian para malaikat itu ada yang namanya kita ketahui, disebut namanya, baik Quran atau di Sunnah. Ka Jibril, seperti Jibril, aminullah alal wahyi. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul semuanya. Wa Israfil, aminullah alas sur. Kemudian Israfil ditugaskan untuk meniup sangkakala kelak. Thayyib. Wa Mikail al-muwakkal bil arzaq wal amtar wan nabat. Kemudian ada nama malaikat Mikail, diperintahkan untuk membagikan rizki, kemudian mengatur hujan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian tiga malaikat ini disebutkan oleh para ulama adalah tiga malaikat besar kedudukannya. Pertama Jibril, membawa kehidupan. Kemudian Israfil membawa kehidupan. Kemudian Mikail membawa kehidupan. Apa kehidupan yang dimaksud? Jibril membawa kehidupan bagi hati manusia. Kehidupan hati bagi manusia itu dengan wahyu-wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasul, dengan hati manusia itu hidup dengan keimanan, dengan ketakwaan, rasa cemas, harap kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Jibril membawa kehidupan hati bagi manusia dengan ilmu, dengan wahyu itu. Kemudian Israfil, ya, sebagian ulama mengatakan dia bertugas untuk meniup sangkakala, juga membawa kehidupan setelah kematian. Setelah hari kiamat kan ditiup, mati semuanya. Kemudian ditiup lagi, mereka hidup gitu dan berdiri di padang mahsyar. Kemudian Mikail membawa kehidupan bagi apa? Bagi manusia di dunia, dengan rizki, dengan hujan, dengan tumbuh-tumbuhan. Itu kan membawa kehidupan, sehingga ekosistem manusia dan hewan bisa berjalan di dunia ini. Yang ditugasi adalah malaikat yang bernama Mikail, itu mengatur awan hujan kemana, itu malaikat Mikail. Mengaturnya juga dengan izin Allah, enggak dia berdiri sendiri mengatur, tidak, tapi dengan izin Allah semuanya. Jadi tiga malaikat ini malaikat yang agung, yang besar, yang mereka semua membawa kehidupan bagi manusia. Kehidupan hati Jibril, kehidupan setelah kematian yaitu malaikat Israfil, yang ketiga kehidupan bagi alam semesta inilah, hewan, manusia dengan rizki dan seterusnya. Wa Israil al-muwakkal biqabdil arwah.
illa anna tasmiyatahu bi Israil lam tarid fi haditsin sahih. Dan juga di sana ada malaikat yang bernama Israil yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Akan tetapi penamaan Israil itu tidak benar karena tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih gitu. Israil itu adalah penamaan yang tidak benar gitu, tidak sahih. Dan ini dijelaskan oleh sebagian oleh para ulama peninggalan dari Bani Israil. Peninggalan dari Ahlul Kitab. Nama ini adalah peninggalan dari Ahlul Kitab. Adapun dalam Islam namanya adalah yang mencabut nyawa malaikat maut. Antum buka surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah. Bil Quran Ustaz, Fari, tolong Fari. Surat As-Sajdah. Ketemu enggak? Surat ke-32 ya. Ayat ke-11. Ayatnya nomor 11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi ukkila bikum. Thumma ila rabbikum turja'un. Di surah As-Sajdah ayat ke-11 disebutkan tentang nama malaikat maut. Qul, katakanlah wahai Muhammad, yatawaffakum, yang mewafatkan kalian atau yang mencabut nyawa kalian, malakul mauti. Siapa namanya? Malaikat maut yang ditugaskan, dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Jadi bukan Israil ya, yang betul adalah malaikat maut gitu. Israil adalah peninggalan dari Ahlul Kitab Bani Israil, baik Yahudi atau Nasrani gitu. Kalau Yahudi mengatakan Israil ya memang itu penamaan yang ada di bangsa mereka. Kalau Nasrani mengatakan Israil ya memang penamaan yang ada di bangsa kalian dahulu. Akan tapi kami orang Islam namanya bukan Israil tapi malaikat maut gitu. Paham tidak? Kenapa? Karena syariat kalian sudah dihapus dengan syariat agama Islam kita ini. Ya mungkin nabi-nabi kalian dulu Allah alam dinamakan sebagai Israil, kita nggak tahu. Tapi sudah dihapus dengan Al-Quran. Dan dalam hadis juga tidak disebutkan Israil, tapi disebutkan dengan malaikat maut, seperti hadis tentang dicabut nyawa itu. Paham ya? Jadi bukan Israil, ganti. Kecuali penamaan Israil ini, kata beliau, tidak datang dari hadis yang sahih. Kan susah juga ya Pak nerimanya kalau kita dari kecil diajarin begini ya. Kecuali rahmat dan hidayah dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang nyapain begini nggak ada LC-nya? Jadi orang lebih apa itu Ustaz nggak ada LC-nya? Lebih bagaimana? Lebih enak lagi. Itu kok yang bergelar-bergelar juga mengatakan Israil gitu. Susah juga kan? Dan seperti zikir-zikir yang tidak valid juga kan kita untuk merubahnya, untuk menerimanya mungkin agak-agak kok ada tambahan wasyarofa apa? Doa sesudah azan itu kan wasyarofa wadaroja gitu kan mungkin kita dari kecil diajarin kok seperti aneh gitu. Namun kita kan melihat kepada al-haq. Ya al-haq haqqun an yuttaba. Kebenaran itu lebih tepat untuk kita ikuti dibandingkan si A dengan si B. Susah Israil kok apa namanya? Kayaknya pengajian kamu tuh semuanya salah deh gitu. Hati-hati dalam mencari pengajian. Kayaknya kamu semenjak duduk di majelis itu kayaknya semuanya salah. Kayaknya semuanya salah. Enggak. Tidak semuanya salah. Ada yang benar, ada juga yang benar. Seperti kalian meyakini adanya Jibril, kita meyakini adanya Jibril sama. Kalian meyakini sholat 5 kali, kita juga meyakini sholat 5
5 kali. Kalian tahlilan, kita juga tahlilan. Tapi tahlilan kita membaca kalimat la ilaha illallah. Gitu. Paham ya? Yasinan kita membaca surat Yasin. Jadi kan agak sulit mungkin orang mengaku Israel dikatakan tidak benar gitu. Padahal kita dari TK dulu diajarinnya Israel. Ya sepertilah yang namakan dengan hidayah. Perlu lapang dada kepada al-haq, kebenaran. Kemudian ada malaikat hamalatul arsh yang tugasnya untuk memikul arsh dan yang lain-lain dari para malaikat. Wa malik, ada juga malaikat Malik, raisu khazanati jahannam. Malaikat Malik adalah ketua dari para malaikat yang ditugasi untuk menjaga neraka Jahannam. Waridwan, dan juga ada malaikat Ridwan yang ditugasi untuk menjaga surga. Sama dengan Ridwan ini juga tidak valid ya, tidak sahih. Gitu, walaupun sebagian ulama mensahihkannya, tapi Allah alam yang lebih tepat tidak benar penamaan Ridwan, tidak sahih. Thayyib. Yang disebut dalam ayat, yang disebut dalam hadis adalah khazanah ini, yaitu penjaga surga. Penjaga surga. Bukan Ridwan. Hadisnya ini lemah, tidak bisa dipakai. Walaupun sebagian mengatakan Ridwan. Tapi Allah alam yang lebih kuat menurut saya adalah bukan Ridwan. Kullu haula'i musammauna. Mereka itu disebutkan nama-namanya. Waladina lam yusammau kal malaikati al muwakkilin bil arham. Jadi yang tadi kita sebutkan nama-nama malaikat yang disebutkan ya, kecuali tadi ada Israel, dengan yang lebih tepat Ridwan juga tidak ada ya. Selebihnya itu ada Malik, kemudian Jibril, apalagi Mikail, kemudian Israfil, kemudian apalagi malaikat maut ada. Apalagi Zabaniyah ya ada ya, penjaga neraka juga Zabaniyah. Kemudian nama malaikat Harut wa Marut. Malaikat Harut dan malaikat Marut itu ada. Hamalatul Arsh yang memikul Arsh. Adapun kata beliau, malaikat-malaikat yang tidak disebutkan namanya seperti malaikat yang ditugasi untuk mengurusi janin gitu. Menjaga janin tadi, diperintahkan untuk meniupkan, menulis rezeki dan seterusnya. Wa malaikatul bihar, dan malaikat yang ditugasi untuk menjaga bihar, bahrun, bihar lautan gitu. Banyak ya. Wa malaikatul jibal, ada malaikat yang tugaskan untuk menjaga gunung, itu ada ya. Sebagaimana nanti kalau kalian belajar sirah ketika beliau pulang dari Taif itu, pulang dari Taif. Nabi sedang bersandar di bawah pohon ya kan, didatangi oleh malaikat Jibril, keadaan beliau berdarah-darah itu. Habis ditimpuki oleh penduduk Taif. Nanti buka buku sirah itu ada. Datang malaikat Jibril. Maka Jibril mengatakan, ya Muhammad hadal malakanil jibal. Wahai Muhammad, ini ada 2 malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, 2 gunung ini akan ditumpahkan kepada atau dijatuhkan kepada penduduk Taif ini. Itu malaikat yang tugas untuk menjaga gunung. Bukan manusia berarti yang menunggu gunung itu. Ya, bukan manusia yang juru kunci sebuah gunung bukan manusia tapi malaikat. Tapi kan meninggalnya lagi sujud. Iya. Sujud kemana dulu ya kan? Wallahu a'lam. Rahimahullah, semoga Allah maafkan. Baik. Wa malaikatur rih, ada juga malaikat yang ditugasi untuk mengatur angin gitu. Enggak tahu namanya. Nah ini ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah bidzikri idza wajadu qauman. Malaikat yang berkeliling gitu, mencari majelis zikir. Apabila mereka berzikir kepada Allah, maka mereka duduk gitu, majelis zikir. Ya. Majelis zikir sini disebutkan oleh Imam Atha Ibn Abi Rabah adalah majelis yang dibacakan halal dan
haram. Majelis yang dijelaskan tentang halal dan haram gitu. Tentang yang mana boleh, mana yang tidak boleh. Jadi apa majelis zikir di sini? Maksudnya adalah majelis al-ilmu. Jadi malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majelis zikir. Majelis zikir di sini adalah majelis al-ilmu. Kata Atha bin Abi Rabah, majelis zikir adalah yang di sana dijelaskan tentang halal dan haram, bagaimana cara mentalak dan seterusnya. Ya, sinonimnya itu adalah majelis ilmu gitu. Bukan majelis zikir-zikir yang dilakukan yang tidak sesuai dengan syariat gitu, dengan berjamaah bareng-bareng pakai baju putih, ini bertakbir, itu bertakbir. Kan ada tuh, kota ini bertakbir misalkan, kota itu bertakbir, itu ada zikir-zikir yang bukan yang seperti itu, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apalagi kalau ditentukan harus pakai baju warna hitam, harus pakai baju warna orange, kemudian dipimpin oleh satu orang gitu. Justru inilah zikir yang seperti ini, atau cara zikir yang seperti itulah yang diingkari oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi. Jadi zikir di sini adalah majelis ilmu. Jalasu ilahi, baru para malaikat itu duduk dalam majelis itu. Gitu. Para malaikat ketika mendapatkan majelis zikir ini, mereka duduk. Mereka duduk semuanya untuk duduk di dalam majelis zikir tersebut. Wa kulluhum la ya'kulun, para malaikat di antara sifatnya disebutkan di sini oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, la ya'kulun, malaikat itu enggak makan. Malaikat tidak makan, wala yashrabun, kemudian tidak minum, wala yankahun, kemudian tidak menikah, wala yatanassalun, tidak beranak pinak gitu ya. Tidak bergenerasi begitu. Berbeda seperti manusia, jin dan hewan. Kalau hewan menikah dan berketurunan gitu, punya anak, cucu dan seterusnya. Kalau malaikat tidak, beda. Hewan begitu juga kan? Maksudnya hewan juga berketurunan, dia berkembang biak terus. Seperti manusia juga sama. Begitu juga dengan jin sama. Adapun malaikat enggak, tidak menikah dan tidak berketurunan begitu, enggak. Wala yamutun illa idana fisur, tidak mati para malaikat itu kecuali nanti ketika ditiup sangkakala, mati semuanya. Wal malaikatul qurubiyun alladzina hum haulal arsy. Dan juga ada malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah yang mereka ditugaskan untuk memikul arsy. Arsy itu dipikul ya. Wa qad jaa fil hadits as-sahih, telah datang dalam hadis yang sahih tentang malaikat yang bertugas memikul arsy. Udzina li an uhadditsa an malakin min hamalatil arsy, kata Nabi yang mulia. Rijlahu fil ard as-sufla wa ala qarnihi al-arsy wa baina syahmati udhunayhi wa atiqi khifatan at-tayr 700 amin. Yaqulu dzalika al-malak subhanaka haitsu kunta. Terjemahkan satu orang. Harun baca Harun. Hadisnya itu ada di situ. Tahu halaman berapa? Nah itu. Untuk menceritakan satu malaikat pemikul arsy. Kedua kakinya di bumi yang paling bawah, dan arsy di atas pundaknya di antara telinga bagian bawah, dan pundaknya sejauh jarak burung terbang selama 700 tahun. Apanya selama 700, jaraknya 700 tahun? Dari mana ke mana ya? Hah? Dari telinga ke punak, berarti dari sini ya. Gitu. Oh, kita kan jaraknya tergantung orang ya. Ya mungkin berapa senti. Kalau dia jaraknya berapa? 700 tahun perjalanan itu. Burung terbang 700 tahun. Dari sini mulai terbang sampai 700 tahun tuh burung terbang. Itulah jarak dari telinga sampai pundaknya. Berarti kan azim, besar itu malaikat. Besar. 700 tahun. Paham ya? Ini jarak. Ini menunjukkan akan besarnya malaikat memikul arsy itu. Besar sekali.
Wa fi riwayah ma baina syuhmati udhuni ila atiki masira 700 sana. Dalam riwayat yang lain disebutkan jarak dari telinga sampai pundaknya adalah 700 tahun. Ya, 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Itu jaraknya. Besar berarti malaikat ini. Fa nu'minu bihadzal khalqi al-'azimi minal malaikati wa kulluhum lahum ajnihatun yatiruna biha wa la ya'lamu kaifata khalqihim ila Allah azza wa jalla. Fa 'alaina an nu'mina biman 'uyyina 'ala ta'yin wa man lam yu'ayyan nu'minu bihi fil jumlah wa billahi taufiq. Kata beliau ditutup di sini, kita beriman kepada malaikat yang mulia ini dan semuanya mereka memiliki sayap. Dengannya lah mereka terbang. Kalau malaikat Jibril memiliki berapa sayap? 600 sayap malaikat Jibril. Jadi para malaikat memiliki sayap, ada yang 1, 2, 4. Bahkan malaikat Jibril sampai 600 sayap. Tidak ada yang mengetahui hakikat dari para malaikat ini. Ya, tidak ada yang tahu hakikat sesungguhnya bentuk para malaikat itu. Ya, adapun yang digambarkan malaikat dengan sayapnya suka kita lihat-lihat di gambar apa itu cuma hayalan manusia saja gitu. Angel itu kan bahasa apa itu? Angel. Bahasa Inggris ya kan? Angel ada sayapnya putih. Tidak seperti itulah. Ya, tidak seperti itu. Karena tidak ada yang mengetahui hakikat dari sayap para malaikat kecuali Allah yang tahu itu. Itu cuma penggambaran dari manusia saja. Hayalan mereka, sayap begini, di atasnya ada lingkaran bulat gitu kan. Bintang-bintang, bawa tongkat ada bintangnya, cering putih kamu gitu. Ada sayapnya kan, itu cuma hayalan manusia aja. Tidak ada yang mengetahui hakikat bentuk penciptaannya kecuali Allah Azza wa Jalla. Namun dia ada, namun para malaikat ini ada bersama kita. Ya, ada yang mencatat amal baik dan amal buruk dan seterusnya banyak. Fa'alaina an nu'min biman uyyina 'ala ta'yin. Kita beriman kepada Allah, kita mengimani para malaikat yang disebutkan sifat-sifat mereka atau bagian-bagian dari mereka secara terperinci kita mengimaninya. Seperti malaikat memiliki sayap, kita wajib beriman. Seperti malaikat tidak makan, kemudian tidak minum, kita wajib untuk mengimaninya. Sifat-sifat yang disebutkan kepada kita gitu. Paham? Seperti nama-nama para malaikat, maka kita wajib untuk mengimaninya. Gitu. Jangan sampai kita mengingkari malaikat yang bernama Jibril. Gak ada malaikat yang namanya Jibril. Itu konsekuensinya bisa kufur. Mengerti? Adapun orang yang tidak mengetahui apakah malaikat punya sayap atau tidak, ini sebagian ulama mengatakan ada uzur itu. Karena itu adalah bukan pembahasan yang masyhur, bukan pembahasan yang sering disebut gitu, bukan. Ya, dia nggak tahu malaikat punya sayap atau tidak, dia bilang saya nggak tahu. Gitu. Sayap malaikat Jibril berapa? Dia jawab nggak tahu saya. Tapi kamu beriman akan adanya Jibril, beriman. Maka orang yang seperti ini masih dikasih uzur. Tapi kalau ada orang mengatakan kamu tahu malaikat Jibril? Saya nggak tahu. Saya tidak tahu. Nanti dirinci orang ini baru masuk Islam atau sudah lama. Kalau orang ini baru masuk Islam nggak tahu ada malaikat yang namanya Jibril, dapat uzur atau tidak? Uzur, dia nanti kasih tahu ada malaikat dalam Islam ini namanya Jibril atau Mikail. Tahu. Paham? Kalau dia sudah lama berislam tapi nggak tahu ada nama malaikat yang namanya Jibril. Nanti dilihat keadaannya orang tinggal di mana, di tempat yang terpencilkah, informasi susah, atau dia tinggal di tempat yang lingkungannya itu lingkungan ilmu gitu. Kok sampai nggak tahu? Ini berbahaya.
Paham ya? Jadi sebagian ulama menjelaskan kalau yang cabang-cabang seperti apakah Jibril sayapnya berapa orang nggak tahu itu masih ada uzur, tapi dia kewajiban dia untuk terus mempelajari Islam ini. Yang keterlaluan tuh nggak tahu ada nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dia nggak tahu, ini bahaya. Ngerti ya? Nama-nama itu kan semua orang Islam tahu, ya kan tahu, karena itu umum, masyhur, umum. Kok ada orang sampai mengingkarinya dan nggak tahu lagi? Keterlaluan namanya kan. Coba orang-orang awam bertanya, ada nggak malaikat namanya Mikail? Insya Allah mereka bisa menjawab, ada. Raffi nulis apa itu? Taruh diam. Mereka tahu itu, di luar tahu. Ada nggak malaikat yang namanya misalkan Israfil? Insya Allah mereka yang di luar juga tahu, mengerti. Karena itu adalah nama-nama yang sering disebutkan dan sering disampaikan dan sering diajarkan mungkin dari kita kecil gitu, dari anak-anak. Di TPA-TPA ada 10 nama malaikat yang wajib diketahui ya. Apa ya? Pertama Jibril, Israel ya masuk ya, itu. Terus Malik gitu ya, Ridwan, Munkar, Nakir, Rokib, Atid. Nah, itu kan 10 ini yang wajib untuk dihafal. Berarti kan anak gitu, sekolah-sekolah yang berbasis Islam lah, begitu. Baik SDIT atau SMPIT atau TKIT, sering tuh, begitu. Dari 10 ini yang nggak sahih Israel, Ridwan ya. Hah? Apa? Munkar Nakir mau bilang. Rokib dengan Atid itu ya, tidak sahih lah. Rokib Atid yang dalam ayat itu adalah sifat bagi malaikat. Berarti ada 4. Sisanya yang sahih ada berapa? 6 berarti. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Malik. Oke, betul 6 ya. Malaikat maut enggak disebutkan di situ. Mereka bilang malaikat Israel. Mereka menyebutkan malaikat Israel. Biasa diajarkan di sekolah-sekolah. Nama-nama 10 malaikat ya, yang wajib untuk ditahu. Bahkan di sebagian musola atau masjid itu ada kaligrafinya, itu nama malaikat itu. Ada di sebagian tempat saya ngeliat tuh ada. Kita bikin sini malaikat yang sahih gitu ya. Jangan bid'ah dibalas dengan kebid'ahan. Ya, jangan bid'ah dibalas dengan kebid'ahan, nggak boleh. Paham? Nulis kaligrafi aja ayat Al-Quran boleh atau tidak di masjid? Nggak boleh. Pertama, kenapa? Al-Quran diturunkan bukan sebagai hiasan, bukan. Kedua, para salaf tidak ada yang melakukan seperti itu, nggak ada. Ketiga, mengandung tabdzir. Apa tabdzir? Mubadzir. Mahal loh Pak itu. Itu bayar orang begitu Pak. Mahal. Paketan itu mahal loh. Ya tergantung seninya seperti apa sih. Intinya berbayar loh. Kaligrafi Quran itu kan mahal. Mahal. Jadi nggak boleh kita bikin di sini, nggak boleh. Pagi wajah kamu dilukis lebih nggak boleh lagi. Jadi nggak boleh bikin kaligrafi walaupun ayat Al-Quran gitu loh. Tidak diperbolehkan. Karena Al-Quran bukan hiasan. Kalau disebutkan di negara itu, negara Islam ada. Kita ini bukan bergantung pada negara A atau negara B. Tolak ukur kebenaran dalam Islam adalah dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Mau negara mana lagi yang katanya menerapkan syariat Islam dan seterusnya. Terus itu ada kemungkaran. Apa kita boleh mengikuti di sana? Nggak boleh. Katakanlah misalkan Saudi gitu ya. Memang tidak ada negara yang paling menerapkan syariat Islam kecuali Saudi Arabia. Tetapi negara itu bukan berarti maksum gitu loh. Bukan berarti maksum, pasti ada kekeliruannya. Dan para ulama kita tahu telah memberikan kepada ulil amri, memberikan apa? Nasihat, sudah kasih nasihat, sudah cukup. Ulama kasih nasihat cukup tidak? Cukup sudah memberikan. Ketika terjadi
kemungkaran di sana, nggak bisa kita berdalil. Itu di sana banyak di Arab Saudi itu kaligrafi. Tolak ukur kebenaran kita bukan negara A atau negara B, tapi tolak ukur kebenaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Mau negara A dan B melakukan ini dan itu, wajib nggak kita mengikutinya? Nggak wajib, salah. Bahkan wajib kita untuk mengingkarinya dengan kemampuan kita. Paham nggak? Ya itu jangan, tuh negara itu sana banyak, saya lihat di sana masjid-masjid di Arab Saudi kaligrafi banyak. Itu bukan ukuran kebenaran. Paham? Bukan ukuran kebenaran, bukan. Mengerti? Itu bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan di sana sepertinya dan seperti itu. Sekarang kalau kita tanya Abu Jahal dari mana yang mana? Abu Lahab dari mana itu? Dari Mekah sana. Paham ya? Ada pertanyaan? Silakan. Pras? Pertanyaan, Pras? Ya, Mas. Di luar tema, Ustaz. Ya, silakan, Mas. Masih terkait kaligrafi, Ustaz. Iya, kaligrafi. Kalau sudah terlanjur memiliki, Ustaz, apa yang harus dilakukan? Bakar. Bakar. Sebagaimana Utsman bin Affan ketika mengumpulkan satu mushaf, maka mushaf-mushaf yang lain yang tertulis Al-Quran, beliau berijtihad untuk dibakar Quran itu. Dan ini tidak ada yang mengingkari dari para sahabat yang lainnya. Maka ini telah terjadi kesepakatan secara tidak langsung, namanya ijma' sukuti. Jadi ijma' sukuti itu kalau dalam ilmu ushul fikih, hal yang dikerjakan oleh sahabat tapi yang lain diam, tidak ada yang mengingkarinya. Seakan-akan mereka itu bersepakat sudah. Seperti contohnya ya ketika Utsman membakar tulisan-tulisan atau kertas-kertas atau mushaf-mushaf yang di situ ada ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, maka dijadikan satu mushaf ini saja kan, mushaf Utsmani. Selebihnya dibakar oleh perintah khalifah ketika itu. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Kita punya kaligrafi dikasih orang sama aja. Memfasilitasi seseorang untuk melakukan kesalahan dan kekeliruan. Kita punya gitar, udah taubat. Ya kan? Ada anak muda ke sepatu, ke celana panjang, ke kemeja. Bro, gitar. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya kan? Kewajibannya diapain tuh gitarnya berarti? Bakar. Dibuang, dikubur, pokoknya lah. Dihancurin. Jangan dikasih orang lain. Tidak boleh juga untuk dijual. Sama dengan kaligrafi. Sudah kalau kita punya, jangan dipakai. Mau dibakar boleh. Mau disimpan saja dalam lemari boleh, sudah simpan, jangan dipajang lagi. Sudah. Dijual boleh, jangan lagi dijual. Sama kayak orang beli rumah riba ya kan, nggak tahu dulunya ini riba, beli rumah secara riba tuh yang setiap cicil gitu kan. Dia sudah dapat hidayah, gitu. Mengetahui kebenaran tuh nggak boleh. Over kredit. Sama aja. Dia over kredit kepada saudara muslim yang lainnya, itu menjurumuskan siapa? Saudaranya. Ini kredit riba kita tahu kok. Kita over kredit, suruh orang sini masuk ke situ. Sama aja, kasihan orang itu. Jadi bagaimana? Pertama, cari saudara, teman yang bisa bantu untuk segera untuk melunasinya sudah. Secepatnya untuk melunasi sisa tunggakan atau cicilannya. Udah. Kalau pilihan kedua apa itu? Kalau nggak bisa, dijual bisa nggak itu? Kayaknya nggak bisa dijual ya. Udah lepas saya, kosongin gitu ya. Ya mungkin kita harus melapor. Intinya jangan dikasih ke orang lain. Jangan di-offer ke orang lain. Ya kasihan orang nggak tahu apa-apa tuh riba, dijalani lagi sama orang lain. Tuh diem-diem, sudah diem-diem aja, dia mah nggak tahu ini. Jangan begitu.
Kenapa? Sampai selesai udah begitu. Bertaubat sudah tahu sudah lunas ya bertaubat dulu, saya nggak tahu nggak ngerti ya. Astagfirullah. Kita kan tidak tahu sudah lunas ya sudah. Kalau dia menjual Ustaz, misalnya udah lunas kemudian dia jual. Boleh lah, udah milik kita itu kan. Tapi dia yang melakukan riba, dia sudah lunas, dia ingin jual, bisa kita beli. Ustaz? Boleh Bisa. lah, bisa. Tapi kita tahu awalnya memang dia dengan cara riba. Iya, nggak masalah itu. Prosesnya kayak apa? Urusan Nggak masalah urusan dia. Kita tahu sudah dijual, beli aja udah. sudah lunas dan itu sudah Udah boleh. Yang udah lunas. Tanya yang lain? Jadi disimpan atau kalau mau dimusnahkan bisa dikubur, kemudian bisa dibakar juga boleh. Ya, sebagaimana kalau kita nemui robek-robekan Iqra, robek-robekan Al-Quran, robek-robekan hadis, atau catatan-catatan agama yang berserakan di masjid, maka caranya pertama bisa dikubur boleh. Yang kedua dibakar. Nggak apa-apa, dimusnahkan. Allah alam, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan? berarti berbeda antara kita kalau manusia dan malaikat. Berbeda antara. Berarti malaikat dia tidak mempunyai hawa nafsu Ustaz. Jika dibanding manusia. Iya, betul. Jadi mereka hanya taat begitu. Ustaz. Cuma taat sudah satu konsep mereka mentaati Allah sudah. Dan nggak ada godaan bagi mereka. Tapi ada syarat juga yang mereka jalani itu. Kenapa? Seperti Itu syariat yang mereka kerjakan. Perintah Allah itu kan ada yang suruh sujud selama-lamanya, ada yang ruku selama-lamanya kan di langit kan begitu. Itu mereka menjalankan syariatnya, diperintahkan. Ada yang menyampaikan wahyu dan seterusnya. Itu bentuk ibadah mereka itu. Bentuk ibadah mereka, ada yang sujud selama-lamanya, ada yang ruku selama-lamanya, ada yang cuma ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah terus selama-lamanya. Nggak ada rasa capek, letih, malas, futur, nggak ada mereka. Berbeda dengan manusia. Dan bagaimana dengan malaikat yang bertugas menjaga pada waktu sholat Jumat? Iya, betul. Artinya mereka menjaga kebaikan kan? Jadi ketika seperti bermimbar, mereka juga turut Mendengar. mendengar sama seperti di majelis gini sekarang. Iya, iya. Sama saja. Sama. Itu malaikat yang bertugas di pintu masjid di hari Jumat, mencatat orang-orang yang masuk untuk mengikuti sholat Jumat itu. Yang pertama sudah dicatat. Sudah ketika khotib sudah mulai khutbah, dia tutup bukunya, dia mendengarkan. Jadi mencatat nama-nama yang bersegera masuk ke dalam masjid atau hadir di masjid itu. Gitu. Dan dari situ juga ulama mengatakan malaikat mereka memiliki tangan itu, menulis. Itu namanya kan tidak diketahui itu. Namanya kan nggak diketahui. Siapa nama malaikat yang bertugas di masjid untuk mencatat orang yang mengikuti khutbah Jumat? Nggak ada. Tapi ada malaikat yang punya tugas seperti itu. Gitu. Pertanyaan yang lain, Allah alam. Taib, cukup sampai di sini pertemuan kita. Allah alam, kita akan lanjutkan di insya Allah Sabtu yang akan datang tentang beriman kepada surga dan neraka, jannah wan nar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.